Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam resensi buku, yaitu melanjutkan kemarin Dunia Tanpa Batas, sekarang Global Paradox, yang ditulis oleh John Naisbitt tahun 2000 ya. Penulisannya ini adalah tahun 94, kalau sekarang yang sekitar 23 tahun yang lalu buku ini ditulis. Tapi karena ini adalah buku ramalan, maka kita simak nanti bagaimana terbukti atau tidak. Nah, ini ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa sebagian besar buku ini terbukti. Ya, Naisbitt menulis buku Global Paradox ini, semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil. Ini paradoks juga ya, baru judulnya saja sudah ada paradoks. Jadi apakah betul perusahaan-perusahaan yang kecil justru menjadi kuat di dalam menghadapi dunia yang semakin terbuka ini? Ya, beberapa materi yang tertulis di sini adalah: satu, paradoks global; dua, pemberian kekuasaan kepada paradoks revolusi telekomunikasi; tiga, pariwisata, yaitu globalisasi industri terbesar di dunia; yang keempat adalah peraturan baru tata laku universal abad 21; yang kelima, abad naga, yaitu persemakmuran Cina memperoleh kekuatan bagi bagiannya; dan yang keenam, Asia dan Amerika Latin, kawasan peluang yang baru. Nah, beberapa tulisan ini melanjutkan buku Dunia Tanpa Batas, dan ini Global Paradox. Nah, di dalam kita lihat ya, 25 tahun yang lalu Naisbitt menulis tentang adanya perubahan-perubahan yang sangat besar untuk kita amati, kita peroleh kebenarannya. Nah, tren-tren dunia secara luar biasa menuju ke arah kebebasan politik dan pemerintahan sendiri pada satu pihak, dan pembentukan aliansi ekonomi pada pihak yang lain. Kita lihat adanya perubahan-perubahan ya, aliansi-aliansi negara yang berubah, yang dulu dikatakan kurang maju sekarang cukup maju, dan yang dulu dikatakan populer sekarang kurang populer, dan yang dulu dikatakan lemah sekarang menjadi sangat kuat. Nah, dulu dikatakan tertutup, sekarang semakin terbuka. Ini adalah global trend yang semakin terbukti ke arah ke sini. Nah, semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat para pemimpin terkecilnya. Kita lihat, memang dulu belum bicara tentang bagaimana marketing itu melalui telemarket. Sekarang perusahaan-perusahaan kecil bisa menjadi perusahaan besar, dan perusahaan-perusahaan besar menjadi semakin kecil perannya. Nah, ini menunjukkan fenomena yang serupa terjadi dalam dunia politik dan ekonomi yang secara paradoks ya. Misalnya, studi tentang pemain ekonomi terkecil wirausaha akan bergabung dengan studi tentang bagaimana ledakan besar ekonomi global bekerja. Kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan kecil menjadi besar dan perusahaan-perusahaan besar semakin hilang perannya. Ini karena telekomunikasi yang semakin mendunia ya. Kita bacakan sedikit tentang alinea yang sangat bagus, yaitu tata laku yang sedang berkembang ini juga sedang dirangkul oleh para politikus, sementara politik global menjadi semakin digerakkan oleh ekonomi yang bukan kedaulatan. Jadi yang dimaksud sekian adalah ekonomi itu semakin dikelola oleh para pengusaha, juga politik. Jadi kedaulatan politik sekarang berubah menjadi kedaulatan ekonomi. Jadi orang-orang yang punya bisnis global itulah akan menjadi penguasa-penguasa negara. Kita lihat bahwa semakin ke sini adalah para penguasa telekomunikasi, itulah yang menjadi penguasa negara. Jadi banyak kedaulatan negara
digantikan oleh kedaulatan ekonomi, dan ini menjurus ke seluruh dunia. Nah, itulah yang disebut dengan paradok. Kalau dulu orang itu sangat percaya kepada para rajanya, sekarang orang sangat percaya kepada para pemilik modal. Nah, itulah yang disebut dengan global paradok. Nah, ada semakin banyak pemilih yang percaya akan pendekatan isu lingkungan global dengan manajemen secara tepat sumber daya pada tingkat lokal. Nah, makanya sekarang pemilu saja dulu dipilih secara nasional, sekarang dipilih secara daerah pemilihan. Jadi nanti ada tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi tokoh nasional, dan tokoh-tokoh nasional menjadi tokoh-tokoh dunia yang selalu berubah. Ya, itulah yang disebut dengan paradok. Jadi tidak semakin orang berkuasa terus, tapi bisa juga terjadi adanya perubahan-perubahan para penguasa karena menguasai oleh telekomunikasi yang cukup baik. Nah, itulah yang disebut dengan global paradok. Nah, dalam dasawarsa tahun 80-an, produktivitas petani Cina naik lebih dari produktivitas pekerja lain manapun di dunia. Nah, ini jadi yang terbukti saat ini, ya, itu Cina sudah mulai menguasai dunia dibanding dengan Amerika. Jadi meskipun ini ditulis 23 tahun yang lalu, yang waktu itu adalah Amerika sebagai superpowernya, sekarang sudah beralih ke Cina. Efisiensi, kemudian produk-produk yang menguasai dunia, kemudian orang-orangnya juga masuk ke dunia-dunia yang lain, sehingga menguasai baik secara teknologi, secara modal, maupun secara orang. Nah, itu tiga-tiganya dikuasai oleh Cina. Ini menjadi sangat menarik. Jadi ke depan memang superpower ada perubahan dari Amerika sentris menjadi Cina sentris. Nah, inilah global paradok yang terjadi. Padahal negara Cina adalah negara komunis, Amerika negara liberalis, tapi Cina lebih menguasai dunia. Ini karena ada global paradok juga. Disebutkan bahwa ideologi negara adalah komunis, tapi ideologi bisnis adalah liberalis. Jadi kita lihat Cina-Cina di negara-negara itu kan menjadi kapitalis-kapitalis di daerah-daerah, di tempat-tempat di mana ada Cina di sana. Jadi hati kenegaraannya adalah komunis, tapi hati bisnisnya adalah liberalis. Nah, inilah yang disebut dengan global paradok juga. Nah, kita bacakan juga, dengan mengubah petani menjadi wirausaha, Deng mampu menjamin sumber modal untuk perkembangan industri masa datang dengan menghasilkan surplus tabungan pedesaan. Jadi Cina itu sebenarnya dulu dunia perdagangannya adalah hasil-hasil pertanian, menjadi petani-petani kecil di desa-desa dan di daerah-daerah. Tapi sekarang menguasai industri, yang industri itu bisa berkembang melampaui dunia. Nah, itulah yang disebut dengan global paradok, antaranya adalah demikian. Kita bacakan lagi. Di Cina, saya mendengar bahwa revolusi ekonomi 15 tahun dari Deng dalam banyak cara lebih mendalam daripada revolusi Mao tahun 49. Jadi Deng memperoleh Mao, kemudian sekarang berkembang lagi, dan berkembang lagi Cina akan menguasai dunia. Ini adalah hal yang dulu tidak dikira bahwa Cina menjadi penguasa dunia. Hal itu penting, pasti akan segera menjadi jelas bagi seluruh dunia karena sekarang sudah menjadi jelas bagi orang Cina. Nah, padahal ini ditulis John Naisbitt, ya, itu tahun 94. Artinya 25 tahun yang lalu ditulis, tapi sekarang sudah mulai terbukti. Nah, itulah yang disebut dengan global paradok, lanjutan dari dunia tanpa batas. Ini ditulis orang Jepang, ini ditulis orang Amerika sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan-perubahan dunia yang sekarang sudah harus kita kritisi, harus kita ikuti, atau harus kita
perbaiki cara pandang kita tentang dunia dan perubahan. Oke, selamat menikmati, selamat mengerjakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.